Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai, kita melakukan teknik pernapasan dulu. Ya, fokus pernafasan. Dengan hitungan 3, 2, 1. Mulai. Sekali lagi. Nah, gimana, lega? Ya. Alhamdulillah. Baik. Ketua kelas, pimpin doa. Berdoa dimulai. Sirli amri Makasih, Aska. Siapa yang nggak datang, nak? Ya, kemana mereka? Ya, kita doakan bersama. Semoga teman kita yang sakit segera sembuh sehingga bisa belajar seperti biasanya. Baik, untuk menambah rasa cinta tanah air terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka anak-anak berdiri semua, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Sudah berdiri yang bagus? Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, Ayo maju, maju. Garuda, Garuda Pancasila. akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, Sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, kita lanjut dengan melakukan senam gerak 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Mau? Siap? Ya, coba jangan rapat-rapat kali, nak. Dijarang-jarangkan. Ya. Kita lakukan dengan riang gembira.
bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Ada 7 kebiasaan. Anak-anak Indonesia hebat, bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Ada 7 kebiasaan. Anak-anak Indonesia hebat, bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Ada 7 kebiasaan. Anak-anak Indonesia hebat, bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Baiklah anak-anak, tadi kan sudah kita lakukan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Jadi apa aja tadi? Yang pertama apa? Bangun tidur. Ibu mau tanya, tadi pagi siapa yang bangun tidurnya tanpa dibanguni lagi dengan orang tua? Oh ya, hebat. Kemudian setelah bangun tidur tadi, ada nggak merapikan tempat tidurnya? Ada. Ya, hebat. Berarti itu sudah apa? Melakukan hal yang baik. Kemudian beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing ya. Nah, apakah ada beribadah tadi pagi? Tadi subuh? Ada. Ada yang sholat? Ada. Sholat subuhnya berapa rakaat? 2. Ya, alhamdulillah. Kemudian berolahraga, ya. Nah, udah kita lakukan tadi ya. Kita sudah olahraga atau di rumah misalnya bantu ibu nyapu. Wah, itu kan udah olahraga juga kan? Ya, kemudian apalagi? Gemar belajar. Nah, apa kalian ke sekolah ini suka enggak? Suka. Atau terpaksa? Suka. Betul? Betul suka? Nah, berarti kalau udah suka itu berarti kalian udah gemar. Jadi setelah apa yang diajarkan oleh guru nanti diulang lagi di rumah. Itu berarti kalian termasuk yang gemar belajar. Kemudian makan sehat dan bergizi. Ada sarapan tadi pagi? Ada. Sarapannya apa? Cumi. Oh, cumi. Apa lagi? Hah? Nugget. Oh ya, mie. Apa lagi? Telur. Ayam. Ayamnya ayam apa? Ayam hidup? Iya, ayam goreng ya. Iya. Ah, sosis. Oh iya. Ya, makanan yang bergizi itu enggak mesti yang mewah ya. Tempe, tahu itu juga bergizi ya. Kemudian makan sehat dan bergizi, sudah bermasyarakat. Apa kalian tadi sudah ada membantu teman misalnya piket? Ada. Itu termasuk bermasyarakat kalau di sekolah ya. Kemudian tadi ada membantu juga ibu
apa nama ini? Menempel-nempel hiasan. Nah, itu termasuk bermasyarakat. Kemudian tidur cepat. Nah, siapa yang tidurnya cepat? Jujur. Ya, Ibu tengok apa? Pukul 10 Ibu tengok ya, masih juga online ya. Nah, jadi mulai besok batasnya itu kalau bisa jam 10 malam itu sudah tidur ya, nggak boleh lagi tidur terlalu larut malam. Supaya apa? Supaya pagi bangunnya cepat dan segar ya. Nah, selanjutnya ya, sebelum kita lanjut ke materi kita, yaitu tentang hak dan kewajiban di sekolah dan di rumah. Nah, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang norma. Ya, siapa yang masih ingat apa itu norma? Ya, Tansil? Iya betul, tepuk tangan untuk Tansil. Ya, norma itu kaidah atau aturan yang berlaku di masyarakat. Kemudian ada berapa macam norma? Siapa yang masih ingat? Ya. Apika? Apa aja? Ya, kesusilaan apa lagi? Kesopanan ya, terus? Iya, betul. Iya, betul. Bagus, tepuk tangan untuk anak-anak Ibu. Berarti semuanya ada mengulang pelajaran lagi di rumah, ya. Itu yang Ibu harapkan. Itu termasuk tadi apa? 7 kebiasaan anak hebat ya, gemar belajar. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ya, setelah nanti anak-anak mengikuti proses pembelajaran, diharapkan anak bisa mengidentifikasi berbagai bentuk hak dan kewajiban di lingkungan keluarga dan di sekolah juga. Kemudian anak-anak bisa menganalisis keterkaitan antara hak dan kewajiban itu, kemudian bisa mempraktikkan ya pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga maupun warga sekolah. Kemudian menyajikan hasil identifikasi dan praktik tentang hak dan kewajiban melalui nanti ada kita apa namanya kegiatan permainan nanti ya. Oke. Selanjutnya coba tepuk ini dulu, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Ya. Oke, udah siap belajar berarti ya. Selanjutnya nah, coba Ibu mau kalian duduk yang rapi ya. Kemudian dengan posisi yang tegak. Sudah, pejamkan matanya. Ya. Pejamkan matanya. Matanya dipejamkan. Dah, matanya dipejamkan. Sudah. Kemudian sudah dipejamkan, bayangkan anak-anak sedang bermain dengan teman-teman. Kemudian bermain dengan riang gembira. Sudah.
tidak mengganggu teman, bermainnya asik. Sudah? Kemudian tidak mengambil punya teman, tidak mengejek-ngejek teman, bermain dengan riang gembira, dengan seru, dengan jujur permainannya. Ketika main bola tidak bermain curang. Bayangkan kalian sedang bermain tidak mengganggu hak-hak orang lain. Bayangkan kalau seandainya hak kita diganggu. Bagaimana perasaan? Bagaimana perasaan kita kalau misalnya kita diejek teman? Ya. Bayangkan kalian di posisi bermain dengan riang gembira tanpa ada menyakiti teman. Sudah bisa dibayangkan? Buka matanya pelan-pelan. Sudah? Tarik napas lagi. Hembuskan. Sekali lagi. Nah, dah. Oke. Ya, apa kaitannya dengan pelajaran kita yang akan datang? Yang hari ini, ya, pelajaran hari ini kita tentang apa? Hak dan kewajiban sebagai anak, baik di rumah maupun sebagai murid di sekolah, ya. Jadi apa itu hak? Hak itu apa? Hak itu yang bisa kita peroleh, yang bisa kita dapatkan, itu adalah hak. Kemudian kewajiban apa? Kewajiban apa? Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan, kita jalankan. Jadi antara hak dan kewajiban harus seimbang, ya. Nggak mungkin kita menuntut hak sebelum melaksanakan kewajiban. Nah, saksikan video pembelajaran berikut ini dan dicatat, ya, dicatat mana-mana yang dirasa penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Pasti sudah siap belajar ya anak-anak hebat kelas 5? Ayo disiapkan dulu buku-bukunya. Nah, siapkan bukunya, Nak. Terlebih dahulu sebelum belajar. Nah, hari ini kita belajar dan aturan. Belajar tentang sanksi yang dapat kita terima atau kita peroleh. Apakah kamu masih ingat tentang perbedaan dan kewajiban anak hebat? Nah, ini dia. adalah sesuatu yang dapat kita terima atau kita peroleh. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Kita boleh meminta hak kita apabila sudah melaksanakan kewajiban. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Berikut contoh perbedaan antara hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Hak kita yaitu menikmati lingkungan yang bersih.
Nah, kewajiban kita adalah menjaga kebersihan lingkungan. Contohnya dengan membuang sampah pada tempatnya. Sekarang, ayo kita belajar lingkungan. Hak kita yaitu menikmati lingkungan yang bersih. Nah, kewajiban kita adalah menjaga kebersihan lingkungan. Contohnya dengan membuang sampah pada tempatnya. Kakak dan adik, norma dan aturan di lingkungan masa tua. Selanjutnya, hak dan kewajiban anak di sekolah. Contoh hak anak di sekolah yaitu memperoleh pelajaran dan penilaian dari sekolah, bertanya kepada guru, menyampaikan pendapat, meminjam buku di perpustakaan, bermain dan membeli makanan di kantin saat istirahat, dan menikmati lingkungan sekolah yang bersih. Lalu, contoh kewajiban anak di sekolah yaitu menghormati guru dan warga sekolah lainnya, menyayangi teman, menjaga kebersihan sekolah, menjaga ketertiban sekolah, mematuhi peraturan dan tata tertib sekolah, memakai seragam sekolah dengan rapi. Dan yang terakhir, pelaksanaan hak dan kewajiban anak di lingkungan masyarakat. Contoh hak anak di masyarakat yaitu menikmati udara bersih, mengikuti acara adat, menggunakan jalan dengan aman, menggunakan fasilitas umum, dan menjalankan ajaran agama. Lalu, contoh kewajiban anak di lingkungan masyarakat yaitu menjaga kebersihan lingkungan, memakai helm ketika berkendara, menghargai budaya daerah lain, menghormati agama orang lain, dan menghargai pendapat orang lain. Sampai jumpa di video pembelajaran Bu Indah selanjutnya ya. Baik anak, tadi kalian sudah menyimak tentang hak dan kewajiban. Nah, tadi apa katanya, hak itu apa? Sesuatu yang kita dapatkan atau kita peroleh. Kemudian kewajiban itu sesuatu yang harus kita laksanakan. Kemudian tadi contohnya apa saja? Kalau di rumah apa aja contoh hak kita? Orang tua. Hak kita, hak itu sesuatu yang kita dapatkan. Apa? Bermain. Kemudian apa lagi? Makan. Apa lagi? Minum, ya. Ya, tidur itu hak kita. Kemudian kewajibannya apa? Orang tua. Ya, membantu orang tua. Kemudian apa lagi? Menyapu rumah. Apa lagi? Cuci piring. Ngepel. Apa lagi? Kemudian menghormati orang tua. Kewajiban apa? Kewajiban. Ya. Kemudian tadi di sekolah. Baik, tadi kan contoh hak dan kewajiban kalian di rumah. Kalau di sekolah apa aja hak kalian? Belajar. Hak kalian apa? Mendapatkan ilmu dari guru. Kemudian apa lagi? Bermain boleh, ya bermain. Kan ada waktunya juga bermain, ya. Kemudian apa lagi? Jajan di kantin, ya. Kemudian kewajibannya apa? Menghormati guru. Belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian menghormati guru. Baiklah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD, ya, lembar kerja. Tadi nama apa? Saya ini Durian. Ini kelompok Jadi. seri.
Ini kelompok apa? Itu kan ada pertanyaannya. Pertanyaannya, jawabannya itu di atau ini. Ya. Sebentar, Ibu. Nah, itu karton itu. Ya. Jadi Ibu bagi-bagi lah nih, apa namanya? Remnya. Sudah. Ini kan pertanyaannya contoh hak di keluarga apa, kewajibannya apa, sekolah apa. Nah, ini nanti boleh tempel di sini. Ini hak, ini kewajiban. Nah, nanti ini kan ada yang potongan-potongan ini, potongan-potongan kalimat-kalimat ini. Nanti sesuaikan, mendapatkan bimbingan dari guru itu hak atau kewajiban. Nah, nanti itu di sini tempel di hak atau kewajiban. Nah, ya ditempel dulu di atasnya. Ya, remnya dibagi. Sama. Nah, sama nggak? Enggak sama. Ya. Ditempel sesuai dengan itu apa hak atau kewajiban. Udah lemnya? Tunggu sabar. Dibaca dengan cermat ya kalimat-kalimatnya ya. Apakah itu dia ke hak atau dia ke kewajiban? Jangan sampai keliru. Kalimatnya jangan sampai salah ya. Oh, lemnya nggak cukup. Diperhatikan kalimatnya ya. Apakah dia termasuk ke hak atau dia ke kewajiban? Kurang. Ini beribadah sesuai dengan keyakinannya dan sekolah harus menyediakan fasilitasnya. Ini kok ini nggak bisa kayak gini.
Jadi kita udah kita lem. Ini apa nih? Apa kewajiban nih? Nah, udah tempel. Diskusikan dengan temannya ya, jangan asal tempel ya. Hah? Kalau sama pilih salah satu. Hah? Hah? Kalau sama pilih salah satu kalimatnya. Lemnya tengah-tengah gini aja. Udah selesai? Udah selesai? Kita tunggu kelompok yang belum selesai. Pilih salah satu aja. Udah siap? Nanti tunjuk siapa kawannya yang maju ke depan. Berdua. Satu yang pegang, satu yang membacakan. Ya? Hah? Udah pas? Oh ya udah. Enggak, ini kan enggak sama main nih. Ya. Udah kok sama, nggak usah ditempel. Berarti orang ini sedikit yang haknya ya. Sudah? Tulis nama kelompoknya di kertas yang tadi, boleh di kertas. Bawa boleh. Nanti 2 orang atau 3 orang ke depan membacakan nama kelompok dan nama-nama anggotanya. Di belakang boleh, di bawahnya boleh. Di kertas yang tadi, kertas yang pertama Ibu bagikan. Ya, boleh. Tadi lem timbal baliknya mana? Yang punya Bu Enti tadi, lem timbal baliknya mana? Oh iya, bro. Udah siap? Udah siap? Sudah? Sudah semua? Nggak usah. Halo? Hai. Apakah sudah siap semua? Kelompok mangga, pepaya, sudah siap? Oke. Namanya, kelompoknya, nama-nama anggotanya tulis di kertas itu. Iya, ada sini. Apa lagi?
Oh nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Nanti kan udah nempel. Nanti kan cuma kayak gini aja. Nah, nanti kan bisa dibaca. Ibu, namanya di mana? Di kertas tuh. Ya, Di bawah. ini. Oh ya guys. Sudah? Ayo, ayo. Sambil menunggu teman kita yang belum siap, ya, kita coba ice breaking tentang anti bullying. Oke? Siap? Ya, sambil kita menunggu teman kita yang sedikit lagi mau siap. Oke? 1, 2, 3. Di Sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. tak ada musuh, tak ada lawan, semua saling Sayang teman-teman, tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan saling tolong dan sayang. dengan teman, tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan. Saling tolong dan sayang teman-teman. Oke. Sudah siap? Kelompok berapa yang belum? Udah? Udah siap semua? Kelompok papaya apa yang belum? Baik. Coba kelompok siapa yang mau maju duluan? Ya. Tapi belum siap namanya tadi. Nih. Maju, siapa yang maju? Hah? Siapa maju? Gio. Iya. Sama siapa? Tansil sama? Ayo, ayo, cepat, cepat. Tansil, tinggal bacakan aja. Tansil sama Aska. Ya, boleh, boleh. Gio yang pegang, Tansil yang jadi juru bicaranya ya. Ya, yang ngomong. Nama kelompoknya sebutkan dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok apa? Perkenalkan kami dari kelompok Durian. Nama anggotanya? Nama anggotanya Hanif, Aska, Imam, Gio, Tanzil. Ya. Akan membacakan hasil Akan diskusi. membacakan hasil diskusi. Ini contoh H. Ini Coba contoh bacakan. hak menyampaikan pendapat contoh dalam pemilihan ketua kelas, mendapat pendidikan yang layak dari guru, menghargai pendapat orang dan memataati peraturan yang ada, menggunakan fasilitas sekolah untuk kegiatan belajar dan olahraga, mendapat hak untuk senantiasa dihormati layak manusia dapat pada umum, mendapat kebebasan dalam menentukan kepercayaan dan tata cara beribadah, mendapat kasih sayang dari anggota keluarga, mendapat haknya dalam menyampaikan pendapat, menerima nafkah baik dalam bentuk sandang, pangan, dan papan, terhindar dari kekerasan dalam rumah tangga, Baik, kewajibannya mendapat perhatian dari dan kasih sayang, mendapat bimbingan dari guru, mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah, mengerjakan pekerjaan rumah,
mentaati semua peraturan di sekolah, menghormati dan mematuhi guru dan kepala sekolah, menjaga kebersihan, keamanan, dan kesejahteraan di sekolah, menjaga tingkah laku dan kesopanan saat di sekolah, beribadah sesuai dengan keyakinan dan sekolah harus menyediakan fasilitasnya, menjaga tingkah laku dan kesopanan saat di sekolah. Baik, coba dengar teman-teman ya. Tadi kelompok Duku Durian mengatakan haknya itu menyampaikan pendapat, mendapatkan pendidikan, menghargai pendapat. Ini kayaknya udah betul. Cuma di kewajiban, coba diperhatikan ya, di kewajiban mendapatkan perhatian dan kasih sayang. Salah apa betul? Kemudian mendapatkan bimbingan dari guru. Salah. Kemudian mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah, ya betul. Menghormati, oke, ya nggak apa-apa. Kita berikan tepuk hebat. Kita hebat. Hebat. Oke, silakan duduk. Kelompok mana lagi yang ingin maju? Ya. Tolong suaranya yang keras, jadi kawan-kawan bisa menanggapi. Dan kelompok ini, tolong tanggapi ya. Halo. Ibu, sekarang jangan ibu yang koreksi. Kalian harus perhatikan, kalian harus koreksi. Yang mereka buat ini sudah tepat atau belum ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Leci. Namanya? Nama kami adalah Afika Zahra, Gazia Hafizah Yasmi, Rayhana Kansa Kurnia, Indah Dwi Aluna, Syamila Ramadhani Gunawan. Baiklah, akan membacakan hasil diskusi. Baiklah, kami akan membacakan hasil diskusi tentang hak dan kewajiban. Tolong disimak ya. Yang ini betul apa enggak? Apa itu? Ya, bacakan hak. Hak mendapatkan bimbingan dari guru, mendapatkan perhatian dan kasih sayang, menggunakan fasilitas sekolah untuk kegiatan belajar dan olahraga, mendapatkan penghormatan sebagai murid, mendapatkan kebebasan dalam menentukan kepercayaan dan tata cara beribadah, mendapatkan hak untuk senantiasa dihormati layaknya manusia dan pada umum, mendapatkan hak dalam menyampaikan pendapat, terhindar dari kekerasan dalam rumah tangga, menerima nafkah baik dalam bentuk sandang, pangan, dan papan. Baik, kewajibannya? Kewajiban menjaga kebersihan rumah, mentaati semua peraturan di sekolah, menjaga tingkah laku dan kesopanan saat di sekolah, ikut gotong royong di kelas, mengerjakan tugas PR yang diberikan guru, menjaga kebersihan, keamanan, dan kesejahteraan di sekolah, mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah, menghormati dan mematuhi guru Kelompok dan Dio, perhatikan. menghormati dan mematuhi guru dan kepala sekolah, mendapatkan pengajaran yang baik dan beretika, terhindar dari perilaku yang tidak menyenangkan seperti bullying. Hanif, kemari Hanif. Perhatikan ke sini, kasih tanggapan. Hanif, ke sini kasih tanggapan. Yang kewajiban ini udah betul? Coba perhatikan. Yang kewajiban coba lihat. Tansil tahu dia.
ini. Yang mana? Mendapatkan kasih sayang dari anggota keluarga. Nah, itu bukan kewajiban tapi Hak. terus mana lagi? Mendapatkan pengajaran yang baik dan beretika. Iya, jadi ada dua yang keliru. Itu seharusnya hak tapi diletakkan di kewajiban. Oke, nggak apa-apa. Tepuk hebat untuk kelompok Leci. Tepuk hebat. Aku hebat. Kita hebat. Hebat. Oke. Sekarang kelompok Mangga yang menanggapi kelompok mana? Kalian udah tadi? Hah? Ini yang menanggapi ya. Perhatikan ya. Perhatikan sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Fatina dari kelompok Mangga. Kelompok Mangga ada Fatia Humaira, Cenur Ashari, Mesya, Zulfa Sahira. Mendapatkan hak untuk semesta dihormati layaknya manusia pada umum, mendapatkan kasih sayang dari anggota keluarga, mendapatkan hak dalam menyampaikan pendapat, mendapatkan pengajaran yang baik dan beretika, mendapatkan hak untuk senantiasa dihormati layak manusia pada umum, mendapatkan kebebasan dalam menentukan kepercayaan dan tata cara beribadah, mendapatkan haknya dalam menyampaikan pendapat, mendapatkan kebebasan dalam menentukan kepercayaan dan tata cara beribadah. Oke, kewajiban. Sini yang menanggapi kemari. Memelihara fasilitas sekolah, menerima nafkah baik dalam bentuk sandang, pangan dan papan, menghormati dan mematuhi guru dan kepala sekolah, menjaga tingkah laku dan kesopanan saat di sekolah, kesejahteraan di sekolah, terhindar dari kekerasan dalam rumah tangga, terhindar dari perilaku yang tidak menyenangkan seperti bullying, mengerjakan tugas atau PR yang diberikan guru. Ya, tolong ditanggapin. Yang mana? Yang benar, Bu. Bukan, ini yang salah. Yang seharusnya hak tapi diletakkan di kewajiban. Yang mana? Salah. Ya, apa baca? Menerima nafkah baik dalam bentuk sandang, pangan, dan papan. Ya, seharusnya itu apa? Hak. Hak. Ya. Terus mana lagi? Kesejahteraan di sekolah. Itu harusnya Hak. Ya. Terima kasih teman yang sudah menanggapin. Oke, berikan tepuk hebat kepada kelompok Mangga. Tepuk hebat. Kamu hebat. Kamu hebat. Hebat. Baik, saya kelompok Papaya. Yang nanggapi kelompok sana ya, jadi nggak payah maju lagi kelompok sana nanti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Papaya. Nama anggotanya? Nama anggota Yoga Pratama, Irfan Yusran, Muhammad Katab. Ya. Bacakan. Hak mendapat pengajaran yang baik dan beretika.
beribadah sesuai dengan keyakinan dan sekolah harus menyediakan fasilitasnya, mendapat bimbingan dari guru, patuh terhadap perintah dan nasihat orang tua, terhindar dari perilaku yang tidak menyenangkan seperti bullying, berbakti kepada kedua orang tua, saling menyayangi, menghormati dan menghargai setiap anggota keluarga, mengerjakan pekerjaan rumah. Kewajiban menjaga Kemari kelompok yang nanggapin siapa? Ikram. Siapa Al? Al sama siapa? Ikram. Sini Al. menjaga tingkah laku dan kesopanan saat di sekolah, ikut gotong royong di kelas, mentaati semua peraturan di sekolah, mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah, mengerjakan tugas PR yang diberikan guru, ikut gotong royong di kelas, membantu orang tua jika dibutuhkan, saling menyayangi, menghormati, dan menghargai setiap anggota keluarga. Baiklah, Al akan menanggapi. Yang mana Al yang harusnya kewajiban? Yang sini. Ya, Patuh bacakan. terhadap perintah dan nasihat orang tua itu kewajiban. Ya, betul. Patuh terhadap perintah dan nasihat orang tua itu hak apa kewajiban? Kewajiban. Ya, apalagi? Berbakti kepada orang tua kewajiban. Ya, berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua hak atau kewajiban? Kewajiban. Kewajiban. Apalagi? Mengerjakan pekerjaan rumah. Hak atau kewajiban? Kewajiban. Kewajiban. Jadi bukan hak ya. Oke. Terima kasih Al. Silakan duduk Al. Sudah menanggapi. Terima kasih untuk kelompok Pepaya. Pepaya. Kasih tepuk hebat. Tepuk hebat. Kamu hebat. Aku hebat. Kita hebat. Oke. Oke, biar lebih semangat. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Baik. Jadi ya, Ibu anggap kelompok yang sial udah menanggapi ya, nggak apa-apa lagi, nggak usah maju. Jadi anak-anak Ibu sudah mendekati 80% tadi yang betul ya. Masih ada juga salah penempatan yang di kewajiban diletakkan di hak, yang hak diletakkan ke kewajiban. Oke, nggak apa-apa. Tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah. Nanti hasil kerja kelompoknya kita tempelkan. Kemudian setelah kita belajar tadi, setelah kalian menonton video pembelajaran, setelah kalian mengerjakan tugas kelompok, apa yang sudah kalian dapatkan? Apakah kalian sudah paham tentang hak? Apa tadi hak? Sesuatu yang kita dapatkan atau kita peroleh. Apa itu kewajiban? Ya, segala sesuatu yang harus kita laksanakan. Kalau misalnya kalian cuma menuntut hak aja, tapi tidak melaksanakan kewajiban, apa bisa? Tidak. Contohnya, Ibu suruh tugas kalian, tapi kalian nggak mengerjakan tugas yang Ibu kasih. Kan nggak mungkin Ibu kasih nilai yang bagus kan? Betul kan? Di rumah, pulang sekolah, main-main aja. Mau nggak orang tua kasih uang lebih? Enggak kan? Nah, tapi kalau kita nurut sama orang tua, kita laksanakan kewajiban kita, orang tua pasti ngasih uang lebih. Apa yang diminta pasti dikasih.
Tapi kalau kita nggak mau melaksanakan kewajiban kita, kalau disuruh orang tua selalu melawan, pasti ketika kita minta sesuatu harus nangis dulu kan? Ya marah-marah. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana perasaan kalian tadi setelah menerima pelajaran dari Ibu? Apakah menyenangkan? Ya. Apakah sudah paham? Ya. Yang terakhir, Ibu mau mengetes kalian satu-satu. Apakah kalian sudah paham atau belum dengan suatu permainan? Oke? Mau? Masih semangat? Oke. Tolong kursinya, taruh sini. Kursi. Ibu mau lihat apakah kalian sudah paham apa itu hak dan apa itu kewajiban. Lagi kursinya. Lagi kursinya. Wajah. Wajah. Caranya ini mewakili kelompok sendiri aja ya. Yang tadi yang nilai kelompok. Ya. Ibu mau antara si Adam dan Imam. Adam Gairul Imam. Ibu mau si Adam sama si Yoga. Jangan mandi dulu. Dari mana ya? Siapa yang luan duduk ya? Siapa yang luan duduk ya? Ini satu dari sini. Jangan sampai kabel ini. Satu sini. Sini. Jangan jauh-jauhan juga. Sini. Ya. Ibu akan membacakan apakah ini kewajiban atau hak. Sebentar, Ibu ulangi. Cara mainnya, Ibu akan membacakan apakah ini kewajiban atau hak. Ya. Lihat ya siapa nanti yang luan duduk ya. Ibu, habisnya ada lagi. Oh, ada. Dah? Menjaga kebersihan kelas. Wah, Imam. Siapa Imam dulu? Tepuk tangan untuk Imam. Ya, duduk. Nah, Aska sama si Hanif. Satu kelompok, Bu. Nggak apa-apa, ini kan ini nilai pribadi, bukan nilai kelompok nih. Nilai pribadi ya. Dah. Anak mendapatkan makanan dan minuman. Yang betul siapa? Aska. Tepuk tangan untuk Aska. Siapa lagi? Gio sama? Tansir boleh. Oke. Memilih ketua kelas.
Siapa yang betul? Gio. Siapa yang betul? Tansil. Kan memiliki suara untuk memilih ketua kelas ya. Oke, yang cewek ya oke. Sama siapa? Oke, berdua. Oke. 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 1, 2, 3. Mendapatkan uang jajan. Siapa yang betul? Mendapatkan uang jajan hak apa kewajiban? Oke, duduk. Nah, maju. Nah, lawannya siapa nih? Aska udah tadi. Sana yang ujung sana. Kata belum kan? Kata semua. Nah. Oke, pertanyaannya. Bermain game. Kalau bermain game aja cepat ya. Ya, boleh bermain. Main game boleh, tapi harus ada waktunya. Udah ada lagi. Indah. Indah sama siapa? Oke, Indah Magazia. Nah, mengerjakan tugas di rumah. Siapa yang betul? Mengerjakan tugas di rumah kewajiban apa? Kewajiban. Siapa lagi mau coba? Enggak, yang udah. Ikram sama Kenzio. Cepat. Ikram sama Kenzio. Ya, siap-siap ya. Dah. Membantu ibu di rumah. Apa membantu ibu di rumah kewajiban apa? Berarti betul Kezia, Berarti belum paham. Udah terakhir. Ya, Rehana sama Samila. Oke. Satu dari sana dulu. Itu dari sana. Oke, udah. Sudah. Pertanyaannya. Mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Betul dua-dua, cuma kalah cepat aja. Oke, udah permainan selesai. Gak apa-apa, besok kita lanjut lagi. Oke, sudah bangkunya bawa lagi bangkunya. Baik. Baik anak-anak ibu, dengan tadi
permainan tadi, itu juga salah satu cara Ibu melihat kalian sudah paham atau belum. Jadi sebagian tadi mungkin karena kalah cepat, ya, tapi ada tadi yang memang masih salah ya. Berarti belum yang belum paham kali. Jadi di rumah nanti diulangi lagi pelajaran-pelajaran yang tadi yang sudah kalian dapatkan. Minggu depan kita belajar tentang manfaat penerapan norma dan aturan di masyarakat, ya. Oke, sebelum kita akhiri pertemuan kita, mari kita menyanyikan lagu daerah Aceh, yaitu apa? Bongong Jumpa. Oke. Semua nyanyi ya. Bungong jumpa negeri Aceh, bungong kelebe indah lagoina. Bungong jumpa negeri Aceh, bungong kelebe indah lagoina. Putih kuning majampu merah, bungong si ulah indah lagoina. Putih kuning majampu merah, bungong si ulah indah lagoina. Oke, baik. Nana, sebelum kita akhiri pembelajaran kita, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Ya, Ska, mungkin lagi doanya. Berdoa dimulai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina azabannar. Amin. Baiklah anak-anak Ibu, kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Nah, jangan lupa nanti di rumah diulangi lagi pelajarannya. Kemudian bantu orang tua, ya. Istirahat yang cukup. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.